Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ala al-iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri. Ingat, saya jamaah pasti akan kembali kepada Allah. Dan itu adalah waktu yang sangat menentukan syurgakah kita atau neraka. Maka untuk mendapati meninggal itu mulia, tiada jalan kecuali kita bertaubat. Firman Allah dalam ayat 125 surat At-Taubah, فَأَمَّا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. Siapa saja yang di dalam jiwanya ada penyakit, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Maka Allah akan tambah penyakitnya tambah parah. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dia akan mati dalam keadaan kafir. Para nabi, contoh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau nabi dan rasul. Di akhir surah Yusuf diriwayatkan tentang keadaan beliau, tangisan beliau. Beliau memohon kepada Allah, wa tawaffani minal muslimin. Ya Allah, wafatkan saya dalam Islam. Kalau para nabi dan rasul prihatin akan mati dalam kafir padahal dijamin mati Islam, bagaimana dengan kita? Ingat saudara, tak ada yang mampu menanggung siksa. Siksa dunia paling sakit meninggal habis. Tapi akhirat tak ada lagi kata-kata kematian, seterusnya kita dalam azab. Maka bertaubatlah, perbanyak membaca istighfar, insya-Allah Allah tuntun kita jadi orang baik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Untuk hal yang kecil kita sibuk. Habis token, enggak hidup lampu. Apalagi habis nafas, sesak, harus cari oksigen. Hari ini semua itu Allah beri murah untuk kita. Apa bayaran untuk Allah? Tiada apa-apa. Untuk meningkatkan nikmat yang Allah beri itu, berbanyak syukur saja kepada Allah. Namun jika tidak bersyukur, maka ingat azab Allah amat pedih. Maka kita manusia yang berakal pikiran sehat, bersyukurlah. Dengan perbanyak berzikir, membaca tahmid, tahlil dan sebagainya, insya-Allah dengan itu Allah tambah nikmat. Karena hidup susah itu enggak enak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagi orang yang lagi bermasalah, kadang dia kelabakan dengan masalahnya. Lalu ia bertanya, contoh kepada saya, bagaimana cara penyelesaiannya, Tengku? Cara penyelesaiannya, kalau tips saya sampai detik ini paling mudahnya banyak selawat. Kenapa? Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi ansyara marrah wa usalli alaihi ansyara marrah. Siapa yang selawati saya satu kali saja, Allah selawati dia 10 kali. Saya selawati dia 10 kali. Demikian agungnya selawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah pernah pelajari bahwa ada syaitan-syaitan yang ikut pengajian Nabi. Jin. Kalau syaitan yang kafir, ni yang muslim, jin. Lagi-lagi ngaji ada yang ngomong, marah jin lain. Dimarahi, jangan bicara. Lagi pengaji, maka jin aja nggak bicara lagi pengajian, apalagi kita, ngerti ya? Yang kedua,
Jangan main HP, chattingan, dosa itu, nggak beradab. Kalau ada Nabi kena marah kita. Bukan jin yang marahi, tapi dimarahi Nabi. Nanti ya. Jadi itu adab belajar. Kemudian yang ketiga, saya nggak rencana buat lucu, tapi lucu terjadi. Jadi ketika jadi lucu, ketawanya itu diminimalisir. Kalau mau keluar suara besar, rem dikit. Karena nanti bisa jadi dosa. Apalagi ibu-ibu. Kan nggak cocok pakai rok suaranya, ketawa nggak cocok itu ya. Kalau ibu-ibu, gitu ya. Kalau cowok-cowok begitu juga, paling dikit ya. Jadi itu diupayakan supaya rencana kita ibadah jangan jadi dosa. Udah. Kemudian ada yang belum ada dalam grup, panitia ada mencetak barcode baru, ambil yang belum ada dalam grup. Jangan dah ada ambil juga ke kertasnya. Ngerti ya? Itu yang barcode yang belum ada dalam grup. Baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Kemudian apalagi saya prihatin lihat itu kita pulang semua. Itu teman-teman kita hari ini beliau sedekah juga, sedekah kerja. Tadi ngumpulin gelas itu lama. Maka saya mohon dibantu setelah kita pengajian, tolong ambil gelas 2 atau 3, taruh di meja di depan saring kopi. Supaya memudahkan. Jadi cepat proses salat. Salat ada 2 ronde. Kenapa? Karena tempat kita nggak muat. Jadi ada tempat salat dekat sini. Saya nggak salat di situ karena kiblatnya jauh salah. Kalau ke sana Ka'bah, musala itu ke sana. Rencana tembak markas musuh ke tembak markas pribadi, begitu kejadian. Jadi sebab itu, jadi supaya jangan fitnah ya, nggak salat lagi ke situ. Semoga cepat berubah, karena semua rakyat sudah sadari itu salah. Rakyat yang ada di tempat itu sudah sadar itu salah. Kemudian daripada itu, panitia mengajak hari ini sedekah celengan tidak untuk GKU, karena kas GKU kita cukup. Lalu senang kali saya dikasih untuk saya. Bukan untuk pribadi saya, tapi untuk pembebasan tanah di tempat pesantren yang saya papah milik Allah. Jadi untuk pembebasan tanah, silahkan nanti supaya kalau enggak mau masuk untuk sedekah jangan masuki. Kalau untuk GKU ini enggak dipakai untuk GKU hari ini, jadi harus minta izin duluan. Nanti ya. Saudara yang beriman, kita semua sadar, semua bisa hafal. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia hidupnya rugi, pecundang, konyol, jelek. Itu arti khusrin. Illallazi amanu, kecuali orang yang beres iman. Ini kok mau yang ke depan masih ada kosong di depan 5 bangku lagi. Ini gratis nih, 2004 diperjuangkan nih, 2024 dah. Jadi rugi semua hidup kalau iman tak beres. Ini saya ada buka fasilitas, ini dah mulai nih. Malam Senin nih, malam Selasa nih. Malam Senin depan, Selasa depan. 4 pertemuan untuk cowok. Jam 9 teng mulai. Di tempat, ketik di Google Dayah Likaur Rahmah. Nanti lihat tempatnya. Atau Dayah Tengku Alif Batasa Jim, ingat gitu, Jim tulis. Dapat Dayah tu. Udah. Untuk cewek siangnya 2:30, kadang mamak kita, abang kita, adik kita. Tidak dipungut biaya. Tapi ada celeng beredar nanti Tengku. Itu untuk air kita pribadi. Kalau mau kita sedekah, alhamdulillah. Enggak kita sedekah, disedekahi oleh Dayah untuk kita. Enggak masalah, aman itu. Dah. Jadi
Itu belajar tauhid. Kenapa? Saya lihat dewasa hari ini tauhid umum gagal. Peluru yang selalu saya tembak-tembaki ke jamaah itu kena selalu. Jarang tak kena. Apa agamanya? Islam. Apa itu Islam? Ha. Kenapa kamu Islam? Ha lagi. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa itu Allah? Ha lagi. Kenapa sembah Allah? Ha lagi. Allah mana Allah kamu? Ha lagi. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ngapain ikut Nabi Muhammad? Dia manusia kayak kita juga. Ha lagi. Jadi ini yang terjadi. Bagaimana mau di dalam kubur? Man rabbuka? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Wa ma imamuka? Al-Quranu imami. Bagaimana mau jawab itu kok di dunia aja nggak bisa jawab? Di dunia nggak bisa jawab. Karena Allah itu banyak macam. Sampai ada Allah di perspektif pribadi masing-masing. Karena nggak belajar. Hari ini ada agama yang bilang Tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah Tauhid anak TK. Saya kira dia playgroup, makanya nggak kenal anak TK. Imam Nawawi, Imam Ghazali saja orang-orang besar dunia semua bertauhid dengan Tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita bilang itu Tauhid anak TK. Inilah Tauhid tingkat tinggi. Tauhid ma'rifah, Tauhid hakikat. Itu Tauhid sakit tuh. Yang begitu-begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kalau didiskreditkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sungguh hati saya pilu. Kita baru cucu dah berani bilang, saya enggak punya kakek. Kalau kita enggak punya kakek, kita anak bajang itu. Ngerti ya? Nah, ini masalah na'udzubillahi min dzalik. Udah, Bu. Fasilitas dah ada. Ibu mau belajar, alhamdulillah. Enggak belajar juga enggak apa-apa, Masya Allah nanti ya. Sekolah S1, S2 ditanya, kenapa Tuhanmu Allah? Itu belum kena sama Wahabi, sama Syiah, sesama kita aja kebingungan. Jadi kalau orang bilang Wahabi itu sesat, lalu kita bilang salah-salah gop. Itu bukan baik, dungu. Dia hampir sama orang baik sama orang dungu. Orang baik, ada orang jahat, dia tetap positive thinking, nggak mikir jahat. Ada satu lagi, ada orang jahat, dia nggak tahu itu jahat. Sampai saya ingatin itu, ada jamaah saya, anaknya sering saya bawa-bawa. Kalau saya pergi kenduri, saya bawa dia masih kecil. Dia bilang, tadi malam Abi kan, apa? Ayah berantem sama bunda. Adik lihat, dipikir adik tidur. Habis itu kan turun ke bawah, ayah berantem sama bunda. Dibuat adegannya. Itu dia bukan baik, bodoh, dia nggak ngerti. Ayahnya sedang pembunuhan, dia nggak ngerti. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang bukan baik tapi bodoh ya. Kalau yang jahat tak boleh dibilang jahat. Gimana ceritanya? Jangan duduk situ. Kenapa? Ada selih. Jangan duduk situ, ada tai. Begitu. Jadi jangan tai itu dibahasakan dengan selih, salah. Udah. Itu masalah iman, tutup. Kemudian amilus salihat, amal sesuai atu. Banyak sekali saya jebak masyarakat, tapi masyarakat kebingungan untuk menjawab. Seorang imam berdiri salat, dia baca Allahu Akbar. Lalu ia kentut, batalkah salatnya atau tidak? Jamaah jawab, batal. Enggak batal, saya bilang. Nampak muka penasarannya. Gitu. Lalu saya bilang, alih macam dubak Allah mata bari laha yang barihu Allahu. Kenapa dibaca Allahu? Allahu Akbar. Itu dah bertambah tasydid. Bacaannya salah. Kalau di Google tertolak itu. Bacaannya harus benar. Allahu Akbar. Tidak pakai ha. Jadi kalau takbirnya tak beres, maka tak ada cerita batal. Boleh pesta kentut dia aman.
Ngerti ya? Nampak bu? Ibu-ibu gesembahyang pakai ilekom ino. Padahal kedudukanmu kena sino. Harus tutup dah dagu. Lalu lagi salat, keluar kentut. Di sini kena. Batal enggak? Enggak. Karena enggak nutup aurat, enggak salat. Apa juga namanya Ustaz? Jungkir balik. Ngerti ya? Itu banyak ibu-ibu begitu. Salat kaki dah nampak. Nanti saya lihat ini bukan orang lain, orang pesantren saya lihat. Santriwati. Walau saya tengku jahat juga sesekali lihat pesantren orang nak daya. Lihat juga ada. Jadi di atasnya pakai cadar. Pas lihat betisnya nampak sama kaki. Tu ulai lemah punggung itu namanya. Jadi harus semua pakai manset, pakai kaos kaki, ya kan? Kalau mau pegang pendapat dhaif, dia semata kaki boleh nampak. Tapi itu dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Ngerti ya? Jadi tak boleh tambah tasdid dalam bacaan wajib yang 5, takbir Fatihah, tahiyat, selawat dan salam. Enggak boleh tambah tasdid. At-tahiyatul mubarakatus. Enggak sah tahiyatnya karena tulisannya at-tahiyatul. Bisa ditangkap kita di tanggal 17 Agustus ini. Undang-Undang Dasar 1945. Kita baca. Undang Dasar. Dianggap pelecehan kita perbanyak N-nya. Ngerti ya? Nggak boleh gitu. Kemana Tengku Kamal? Bisa. Kemana Tengku Kamal? Itu mengejek itu. Ngerti ya? Jadi jangan begitu dalam salat. Itu amilus salihat. Amal sesuai aturan. Ini ada hari depan ini sangat mulia puasa. Yaitu hari Asyura. Nabi Nuh selamat hari itu. Nabi Ibrahim hari itu. Fir'aun mati hari itu. Para Nabi banyak lahir di hari itu. Maka disuruh muliakan hari 9, 10. Dari hari 1 sampai 9, 10. Itu sangat mulia. Berpuasa, banyak ibadat dan memuliakan Ahlul Bait. Dengan makanan yang mewah-mewah. Yang ada hadis sunat megang. Sunat beli makanan mahal-mahal untuk keluarga hari Asyura. Megang kita, megang kultur. Dibuat oleh nenek moyang kita supaya bahagia, bagus. Dan tradisi megang cuma ada di Nanggro Aceh Darussalam. Itu hebatnya kita. Tapi itu hebat nenek, kita enggak. Dah. Itu mulia kalau puasa wajib dah lunas. Yang sengaja tinggal. Kalau sengaja tinggal belum lunas, dosa hidupnya. Jadi gunakan hari Tasu'a dan Asyura itu untuk qada puasa saja. Tapi kalau ibu-ibu tinggal puasa karena haid, itu boleh ditunda, beda lagi. Boleh ambil sunat dulu. Jadi niatnya gimana Tengku? Nggak capek? Dah niat. Kan nggak capek, karena niat itu nggak ada bahasa. Cuma diingat di hati, saya puasa 9 Muharram. Bahasa Arabnya Tasu'a. Nggak bisa bahasa Arab 9. Saya puasa hari Asyura. Nggak bisa, saya puasa 10 Muharram. Tapi khilafiyah Tengku, saya di 10 di 11, boleh. Silahkan mau ikut yang mana, pokok ada. Ada ya. Jadi kalau nggak ngerti amilu salihat, terlaksanalah ibadah dalam status salah. Ngerti ya? Kemudian sambung lagi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Semua muslim wajib jika ada titik-titik yang kita isi bentar lagi. Jadi nggak boleh. Hadis Nabi saya lupa itu lafaznya. Tidak beriman seorang apabila tidak marah melihat maksiat. Lihat orang maksiat. Zina. Wajib marah. Walau kita gairah juga kadang. Udah. Tapi dengan marah hilang gairah. Lihat orang judi. Marah.
Lihat orang main game chip tengku marah. Marah karena itu juga dosa, dilawan. Saya pengen supaya senang hati dijawab pertanyaan saya nih. Kita semua hamba Allah. Ramai enggak ya? Hamba Allah. Umat Rasulullah. Siapa yang kita bantu? Allah atau Dajjal? Allah atau Xi Jinping? Tapi kita sibuk sama game. Itu kita orang yang sukseskan program Xi Jinping. Kenal Xi Jinping? Presiden of China. Ngerti ya? Jadi itu yang sibuk kita. Senang mereka karena orang yang sibuk dengan gadget itu, dia lupa agama, dia lupa bangsa, dia lupa diri sendiri. Bahkan dah nggak mandi dah 2 waktu, slow dia. Dan itu dosa. Dalil ayat 3 surah Al-Mu'minun, alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang benar itu dia tinggalkan hal lalai. Hari ini nggak kita mahasiswa, rakyat jelata, oknum ya, tengku-tengku pakai peci, yang dekat-dekat pesantren juga lihat. Karena udah jadi guru, kah duduk gede. Sibuk sama game. Orang yang profesinya nyambung perjuangan Rasul, dia jadi gamer. Ini orang tolong babi juga, bukan tolong ayah. Babi musuh ayah, kita hidup dari ubi. Seharusnya kita yang kejar babi, tapi kita yang buka pagar masukin babi. Ini hari ini sedang terjadi, ngeri. Kita lihat Kupinanggro. Selawatan kita dengar, selawat Habib Muammar. Ya Hanana, ya Hanana. Ini lewat kedai Tengku. Tengku gede, punya kafe dekat pesantren. Musiknya jugeduk, jugeduk, jugeduk. Terbayang Tengkunya lagi rekod rock and roll. Wow, wah, mana terbayang. Tak ular kira. Tidak semua oknum. Saya yakin para abu-abu pimpinan dia sudah larang hal ini. Tapi anak-anaknya masih bandel, misal. Kalau nggak larang, betul-betul itu bukan abu. Tapi kita-kita ini, hari ini sibuk dengan hal itu. Enggak rakyat jelata udah di kelas Tengku begitu. Betul-betul akhir zaman ini. Sedih kita pikir. Orang yang profesinya nyambung perjuangan Rasul, sibuk sama itu. Yang cewek mungkin ada juga begitu. Maka buang budaya lalai itu. Ini kita kenduri misalnya. Anak paman kita sibuk sama HP. Senang kita lihat. Ingat baik je lalu dengan HP. Cuk HP poh. Yang itu bahasa kita. Tapi kita di lain waktu sama kayak dia. Ini ibu-ibu punya suami sibuk sama HP. Senang ibu-ibu? Enggak. Benci kita. Tapi hari ini kita kader dibenci orang. Kita cetak kader-kader dibenci orang, yaitu anak-anak kita sekarang. Karena paling aman itu, kita kasih ke anak kita HP. Langsung diam dia. Kadang-kadang anak nangis malah we. Bapak sama ibu mau wik-wik. Udah. Itu paling mudah kasih HP aja. Langsung anak ting, silent dia, ya kan? Itu hebatnya HP. Tapi jangan. Lawan. Malulah pada Nabi. Nabi tumpah darah, keringat, korban. Istri ditinggalkan, anak ditinggalkan demi kita. Sahabat meninggal demi kita. Kita hari ini adalah bintang-bintang iklan Xi Jinping. Xi Jinping bintang iklan Dajjal. Buang itu, lawan. Maco enggak sibuk sama HP. Ya bantuk bentuk pinang roka mulai. Habis wate anang puja. Kalau mau kita kutip sampah di Kupinanggro, ganti main HP, saya yakin dikasih 100.000 sama Pak Manzal. Karena terlalu bersih. Kalau sejam kita mau kutip sampah, udah terlalu bersih itu. Punteng-punteng rokok hilang semua. Tapi anak dok, anak pucap. Ni dok ya agam masih normal, dok ya inang abnormal itu. Ada abang bilang kamu manis kabalah. Udah kodrat.
Padahal di Uragam cik ke kapu bangai. Minggunya tapu bandit dah bawa ngah. Ini banyak ini sasaran ni, lebih-lebih masuk kuliah baru, ingatin anak. Target cowok-cowok cari mangsa-mangsa baru. Nanti waktu dibalikin anak kita dah pucat, darahnya dah dihisap, dia dah kulak. Ngerti ya? Ini yang terjadi, maka hati. Nggak percaya tanya ni yang muda-muda, pengalaman. Kaile. Jadi watawasau bil haq, apa itu hak? Hak itu tentang iman. Watawasau bis sabr, itu tentang amal. Jadi dibedakan watawasau bihaq, watawasau bis sabr. Iman beres, ahli tauhid kita. Amal beres, ahli fiqih kita. Ahli adab kita. Ahli akhlak kita. Tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tetap hidup dosa. Kecuali udah enggak wajib dakwah, baru enggak dosa. Hari ini saya berpeci, enggak berani ngomong rakyat saya salah. Di kampung saya misalnya rakyat berjudi di kedai kopi, enggak berani. Di kenduri berjudi, enggak berani. Kenapa harus pakai peci kalau begitu? Pakai celana aja, baju ketat cocok. Sama-sama mereka. Enggak wajib kita dakwah jika memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Maksiat dikerjakan secara pribadi, tidak diketahui, itu enggak wajib. Kalau tidak memberi mudarat, memberi manfaat, maka tetap wajib. Semampu kita. Tapi kalau kita dhaif, enggak mampu, dah tua, ditolak aja tumbang. Kita mau marahi, dia aderai. Bukan aderai benaran, badannya postur aderai. Hari ini capek ITE. Dah. Begitu keadaan. Maka wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa banyak budaya yang jadi agama di Negeri Aceh Darussalam. Yang terbayang itu iya, padahal bukan. Contoh kasus. Onda baru ya? Ya, dengku. Kali bersijuk kan? Galam tu mampu baba je. Jadilah akidah orang, kalau belum bersijuk enggak boleh kendarai kendaraan. Enggak ada itu dalam agama kita. Yang ada disuruh syukur. Kita dah beli mobil, rumah baru, sepeda motor baru, bersyukur, berdoalah dikit. Karena malam yashkur ala nas, lam yashkur ala Allah. Orang enggak syukur untuk manusia, dia enggak syukur untuk Allah. Jadi kita buat resepsi syukur. Sedangkan tepung tawar, pesiju, jangan di kita. Di Buya Muda Wali, guru kita bersama, yang diakui se-Negeri Aceh Darussalam, tepung tawar itu menjadi masalah. Sehingga dibahas dalam kitab karangan Buya Muda Wali, apa namanya? Ibanah Kitab Tauhid. Mudah namanya. Apa? Siapa yang ada ingat? Bantu saya. Fatwa. Dalam fatwa Buya Muda Wali, boleh tidak pesiju. Jadi masalah. Karena mirip Bali itu. Jadi kalau maknanya untuk sempena, tak masalah. Untuk sempena mengharap doa. Semoga dimuliakan Allah. Itu budaya. Kemudian ketannya jangan banyak-banyak kali ditempel di bara, di atas tu. Dah, bara itu namanya. Dah. Tapi dikit aja, enggak apa-apa. Dikit ini enggak dikatakan mubazir. Banyak baru mubazir. Kalau segini mubazir, maka papan bunga haram. Kita pakai make up haram. Wanita haram pakai make up. Ya. Kecuali sebagai pelembab saja. Ngerti ya? Kita pakai baju mahal-mahal haram. Karena mubazir. Kenapa harus 350.000, kan ada di serba 35.000, kan begitu pertanyaannya. Nah. Itu contoh. Udah. Maka adalah fatwa Buya Muda Wali tentang hal itu, bahwa hal itu hukumnya halal. Tapi salah paham haram. Ini kalau nggak bersejuk ketabrak, berarti kita dah lebih pintar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berapa hari dah umur anaknya?
25 tengku. Kau dah dibawa-bawa keluar, nggak boleh bawa anak-anak belum 100, pantang. Nah. Kamu dah 44 melahirkan, belum. Kau dah keluar rumah, pantang. Itu semua syariat Suzana yang harus kita hilangkan. Banyak sekali di Nanggro Aceh Darussalam begitu. Tapi tidak terbantah. Kita wajib bantah. Udah saya bilang, berapa banyak mamak-mamak kita yang udah murtad rata-rata nih. Yang muda-muda belum, yang mamak-mamak udah selesai murtadnya. Kenapa? Gara-gara ngawinin kita di musim penghujan. Dibilang mamak lain, cepo lain. Jeng-jeng nak ambil ujun kan? Kacau ilu dalam katik atau hubung. Nyo perlai kau bocah peli ubit warna. Nak tajam baju. Seolah-olah malaikat Mikail takut sama celana dalam ibu-ibu. Ini rusak akidah ini. Tapi kejadian lagi nyan menyokong cicok bukti dum kejadian di Nanggro Aceh rusak. Itu ibu-ibu yang sudah pernah begitu, selama salat itu belum diterima satu rakaat pun, harus segera taubat. Baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta diartikan itikad masuk Islam balik. Ijma' itu murtad. Kenapa kita kerjakan demikian? Enggak ada dakwah. Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Terjadi itu. Di mana kalau ada orang meninggal, kalau wilayah saya on jalo, on sike pulut, bungong selanga, jeruk perut, itu seolah-olah rukun. Kalau nggak ada itu nggak jadi mandiin mayat. Padahal itu budaya. Tapi rusaknya begitu. Ada lagi cara perdukunan itu. Habis mandiin orang, datang nenek-nenek atau kakek-kakek satu orang ditaburi dengan abu dapur, abe dapu. Udah, diinjak-injak kakinya, ditaruh minyak tanah, disembur lagi sama air, buah, supaya jangan ketular. Penyakit semua. Ini watawasobil haq. Kayak paham ahli Kupi Nanggro hampir seluruh masih percaya kepada yang tidak ada. Ahli Kupi Nanggro hampir seluruh diajak tidak percaya ke yang ada. Percaya ke yang tidak ada. Berapa kali ketemu pocong semua? Belum. Apalagi gentut palasik DSB. Tapi kita takut pada kegelapan. Tak ada hantu, yang ada jin. Dan jelmaan seperti itu adalah agamanya Hindu. Tapi masih ada yang takut hantu di hati. Berapa konyolnya kita. Loh, nanti malam mau saya, kita duduk-duduk di kebun. Ada di kuburan. Kah hari je. Meram-ram boleh tengku. Itu kalau yang boleh ngomong, le meram-ram boleh tengku. Itu yang sah ngomong ibu-ibu. Kalau kita enggak cocok ngomong itu. Karena kita punya senjata. Ada keris kita. Ngerti ya? Makanya kalau teringat hantu, pegang antara dua paha. Masih enggak keris saya? Masih. Kalau masih harus berani. Ini agam ya hantu ke penjara le. Bedah dek. Baru malam-malam pertama lah honeymoon. Pakam bang, abang hantu je tok isi raul ikut. Itu beli hadiah itu. Enggak mahal hadiahnya. Datang aja toko-toko yang jual-jual plastik tu. Jual-jual apa itu, perlengkapan dapur. Beli pisau satu, kasih hadiah untuk suami. Jangan ngomong. Kok hadiahnya pisau? Biar dia terjemah sendiri. Sampai suatu hari yang ngerti. Kepekoh deh. Udah. Jadi nggak ada arti begitu. Masih ada yang takut. Masih ada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Konyol semua itu. Tapi dibodoh-bodohi kita. Masih ada pemahaman gaknya tamong tengku ya. Masih ada pemahaman orang gak salat, penampilan acak-acakan dibilang wali.
Itu semua menentang dengan hak. Ingat, waliullah hidupnya syariah, akhlaknya akhlak Nabi. Baru ada waliullah yang abal-abalan, yang kacau. Kalau dia ada penyakit gila, kalau nggak ada gila, nggak ada begitu. Bayangkan, masih ada yang percaya. Mamak saya Tengku kan seling selama ni, kalau dah marah masuk nenek Tengku. Masuk nenek. Enggak ada ruhaniah begitu. Kalau bisa masuk nenek, bisa masuk kakek, bisa masuk tengku-tengku. Kita kalau ujian, karena udah banyak rektor-rektor dan para dosen yang meninggal di Negeri Aceh Darussalam, nggak usah susah, masuk aja rektor. Semua ujian bisa jawab. Nah. Pengajian buka aja di mana-mana. Imam hadis kan banyak, panggil imam hadis. Ngerti ya? Tapi masih konyol begitu ada pikiran orang Aceh. Yang kok kau dengar, fikir apa ya? Yang tujuh anak apa? Saya RM1 nggak yakin, bah lundang berdua dah. InsyaAllah tumbah. Jadi mitos-mitos itu berkembang. Gak nyanyi kebaya. Oh kebaya kau kena parang, cik peduk parang. Jadi ini yang terjadi di kita. Kenapa itu tumbuh? Tiada watawasaw bil haq. Tiada dakwah. Kita respect untuk orang jemaah tabligh, saudara-saudara kita yang mau dakwah, mau saling mengajak, walau mereka diejek, mereka siap. Itu kan metode itu, bagus itu. Tengku lon pegah, Tengku kan jamaah tabligh sesat Tengku ron sakit. Belum sesat, sakit. Nanti ya. Gimana kita bilang orang sesat belum kita pelajar? Pergi ke Darussalam. Sebagian orang Pat balik Tengku gym. Oh ni jak aju kena. Enggak berani enggak bilang. Masalah nanti. Dah. Tapi ni jak ber kena belehan nyan aliran sesat. Ada. Daerah saya saja ada yang bilang saya sesat. Karena pernah masalah mamak dia sama saya. Makanya sesat, ngerti ya? Begitulah keadaan. Wa tawassaw bis sabr, menyampaikan sabar. Kalau mau saya sampaikan, boleh tesis. Boleh buat penelitian. Coba cari. Coba kita bagi besok semua masjid, semua musalla dari kampung sampai Dayah masuk per orang kita. Buat rekaman. Berapa persen dari orang salat yang sah salat? Dari gerak saja. Kalau makruh lebih. Kenapa? Karena enggak punya role. Atau merah. Ngerti merah, Bu? Merah. What the meaning merah? Teledor. Ngerti ya? Merah itu teledor. Kalau misalnya saya dah dipanggil Tengku lah walau enggak alim. SOP takbir itu sejajar jempol sama kuping. Sejajar bahu. Gini kejadiannya. Karena dah alim dikit, enggak gini lagi. Lah. Enggak ada yang protes karena udah alim. Ngerti ya? Itu biasa. Sama juga kayak kita, mudah-mudahan di kopi nongkrong enggak kejadian. Pembeli raja, tapi ada kedai kopi saya duduk, dia raja, saya harus bangun pergi kasih tahu. Neboi taboh. Payah menghibar yang. Tinggal anak trip bangkrut le ke. Begitu keadaan. Jadi statusnya berbalik. Keadaannya rusak. Ini yang terjadi. Jadi watawassaw bis sabr, harus kasih tahu teman kita tadi flu. Ingos dia. Itu hati-hati nanti salat. Kalau ingus sudah keluar, jangan dihirup lagi. Kalau dihirup, salatnya batal. Kasih tahu. Itu tugas kita. Kalau begitu semua insya Allah, semua ganteng, semua kaya, semua beres orang. Kalau kita sama-sama mau saling memberitahu. Teman ngomong sama kita. Jadikan ABCD EFG. Stop. Coba stop dulu. Apa stop? Stop dulu. Capli Pak Ego. Sampai cabai di gigi ada teman yang kasih tahu. Karena kita sudah
jiwa tidak senang melihat kekurangan. Saling dakwah. Ini kita hidung, mbak hidung, dah pegah abah kahai. Pengat lengok. Lusa baru dia bilang, baru aku nak pegah kan? Ikah mak hidung dia ke pegah abah. Apa kan jino ke pegah kamal lelon kan begitu. Ini yang terjadi. Jadi harus ada jiwa saling mengingatkan, saling membantu, karena semua kita Muslim. Udah. Maka firman Allah 102 surat Ali Imran, wal takum minkum, dan supaya bahwa ada sebahagian daripada kalian, ummatu yad'una ilal khair, umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang pekerjaan mungkar, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang yang bahagia. Teman kita lagi silap, kita ingatin. Tiap minggu bawa anak orang ke longa, jangan, itu dosa. Anda itu adik kamu bagaimana? Anda itu mamak kamu bagaimana? Kita ingatin semampu kita. Dibalas teman, ke ingatin orang, ke juga bawa, dia bilang. Bilang, maling harus teriak maling. Jangan maling senang orang lain jadi maling. Bagus dakwah, cukup saya maling, kalian jangan. Siapa yang jadi maling lawan saya, berarti kurang maling. Tapi kalau maling toleransi sama maling, berdiri asosiasi maling. Ngerti ya? Jadi kita walau diri jahat, orang lain kita marah kalau dia jahat. Itu bagus jiwanya. Ini diri baik, pikir kita tok masuk surga, orang lain enggak kita dakwah. Salah itu. Ini kita Kopi Nanggro. Pasti tahulah dikit. Pasti dicekal orang kita. Saya terasa saya dicekal orang. Ada yang bilang saya ASE, ABI. Udah. Karena bilang yang salah-salah. Apalagi yang kena salah itu teman-teman saya, tengku-tengku juga. Ibu balik kita kayak kita tengok. Pui kena awak dah. Jadi tu dah kena. Rakyat tau. Ini yang jadi masalah hari ini. Kalau yang namanya Tengku Abu nggak boleh salah. Nabi Raja maki Abu Tengku di hadis. Nabi bersumpah bermusuhan dengan Tengku jahat. Nggak boleh lagi baca hadis hari ini. Ini yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pun banyak yang salah persepsi. Nggak boleh bilangin orang. Nggak boleh ribah. Mana dalil haram menghibah ulama jahat? Apalagi ulama SDM. Kejar dia, jangan tinggal lagi di kampung kita. Udah terbukti anak kita di SDM dia 2 orang, misal. Sodomi, SDM. Atau ulama zina. Kejar dia, jangan tinggal lagi di kampung kita. Marah kita, doai dia tobat, doai diri, jangan seperti kalau di kalangan Tengku sudah ada begitu. Di masyarakat ya banyak. Ada ya? Hari ini maksiat nggak kenal umur. Sampai yang tua juga begitu. Dan hari ini Tengku maksiat banyak terjadi karena teknologi. Enggak. Dulu teknologi nggak ada. HP nggak ada. Mereka pakai morse. Coba ada yang mama-mama kita yang dah tua dikit. Nyontek menyukur batai tu hubung kata bit ber. Gap. Tunggu malam teng jatuh batu. Yang kadang long. 3 kali teng 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 dah apa-apa. Udah. Nanti kalau kita senter, untung enggak ada yang senter. Kalam perda sekenan. Dulu begitu. Ada cerita turun dari jendela. Macam-macam. Gayanya gaya purba. Tapi maksiatnya jalan. Begitu keadaan. Jadi nggak mesti ada Android hari ini terjadi. Nggak ada Android yang jahat tetap jahat. Yang baik, baik. Tidak sedikit masyarakat umum yang akhlaknya mulia. Tapi dia nggak berpeci atau nggak berpeci bukan ulama dia. Kadang-kadang kita persepsi begini. Belum Tengku cita-cita mengkawin bawa daya hasilnya anak baik. Kau rendah, bawa daya. Lah dom lu dah mengkawin lagi sudah kapan hak itu?
Menancik lun minta tengku tu. Goh dendek. Tapi umumnya orang berilmu itu baik. Tapi belum pasti. Tergantung karakter dia. Udah. Jadi mesti ada di antara kita orang yang menyeru kemungkaran, melarang kemungkaran, menyeru kebaikan. Mesti ada. Kalau nggak ada orang lain, ada 1, 2, 3 fardu kifayah. Tok kita sendiri fardu in. Sehingga halal orang yang lagi berzina, kita ambil pedang, kita tikam dua-dua sampai tembus. Halal. Salah dengan negara. Karena salah dengan negara, daripada ditangkap, maka nggak wajib kerjakan. Kalau kita kerjakan boleh, tapi rahasia. Dia berzina dengan saya berzina juga. Habis tikam orang, tikam diri lagi. Ngerti ya? Jadi harakiri. Nggak kejadian. Nggak boleh bunuh diri. Tapi maknanya kadang-kadang cuma nampak jelek itu di orang, di kita nggak. Ya nekahan. Asal maghrib kau hitung le agam. Usik ber atas sagau itu ibu-ibu sama ibu-ibu lagi bertengkar. Ibu yang ngomong nggak pernah anaknya dijemput agam, tapi izinkan masuk agam. Sama juga. Model beda. Paling sama sem-sem itu dua. Nanti ya. Karena ketahuilah ibu-ibu nggak wajib didik anak. 0. Yang wajib didik anak kami, laki. Tapi kodrat, budaya, kultur, alam yang didik anak ibu-ibu. Maka karakter anak seperti karakter ibu-ibu. Maka ibu-ibu harus hati-hati megang amanah itu. Rusak dia sebab ibu-ibu, padahal ibu-ibu bukan kewajiban yang ibu kerjakan. Dan ketika anak kita gagal, ketahuilah suaminya membencinya, teman-teman membencinya, tetangga membencinya. Kalau karakter anak rusak sebab ibu-ibu. Jadi ibu-ibu amar ma'ruf nahi mungkarnya dari rumah. Kami ini cowok, Bu. Kalau boleh saya ngomong dengan bahasa yang cukup kasar satu kata, beneran ini bahasa saya. Kami cowok ini banyak yang jadi suami cuma untuk pipis, Bu. Untuk kencing, habis kencing selesai. Tugas anak, tugas ibu, ibu. Dosa kami, dayus namanya. Padahal itu kewajiban kami. Ngerti ya? Nah, tapi udah dipegang sama ibu-ibu, ibu-ibu jaga. Rusak anak, baik anak pada ibu-ibu. Itu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian daripada itu, kuntum khaira ummati. Kalian sebaik-baik umat. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Siapa yang paling mulia? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad bak Rasul di masa lampau. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, berikan rakyat umat yang salatnya 5 waktu menjadi umatku. Tidak ya Musa, itu adalah umatnya Muhammad. Kalau begitu agungnya umat Muhammad, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Begitu permintaan para rasul. Ingin jadi umat Nabi Muhammad? Udah sering saya ngomong. Nabi tanya pada rakyat, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita kecil-kecil? Ad, Samud tingginya 60 hasta. Nabi jawab, supaya nggak banyak habis sembako, makanya kita kecil-kecil. Kalau gede-gede banyak habis sembako. Ini ada abang kita, badan gede, kerja enggak di rumah malas. Apa yang kita omongkan untuk dia? Awak pobeh berhudu kan? Urung agak are, lebot, kan begitu bahasa. Jelek bahasanya. Ya Allah, ya Rasul, kenapa kita umurnya pendek? Supaya jangan panjang masa melakukan dosa. Umat lain ada yang 1000 tahun umur. Ya Rasul, kenapa kita lemah-lemah? Jangan banyak mampu berbuat dosa. Kalau kita dibuat kayak rabbit, kelinci,
Kalau binatang yang paling kuat seks, rabbit. Kalau unggas, puyuh. Kalau manusia dibuat kayak puyuh, habis orang di jalan tu. Yang mampunya cuma maksimal sehari sekali, seminggu 2 kali normal, habis kacau dunia. Apalagi kita kayak bebek, rata apa jalan. Kali ilit inang, dia fikir apa? Mumpuk Honda kau, lupa ilit. Begitu rusaknya. Ya Allah, ya Rasul, kenapa kita miskin-miskin? Jawab Rasul, supaya jangan panjang hisab. Kita termasuk rakyat yang paling miskin dibanding rakyat dulu, yang bergelimangan dengan emas dan perak. Nabi Adam nangis, ya Allah, saya bersalah di syurga, bertobat engkau terima di bumi. Umat Muhammad di mana mereka bersalah, engkau terima di mana-mana. Saya salah di syurga, bertobat engkau buang ke bumi. Umat Muhammad salah di bumi, bertobat engkau masukkan ke syurga. Ya Allah, umat Muhammad berbuat salah secara pribadi, bertobat engkau satukan dengan istri. Saya Allah berbuat salah bersama istri, bertobat engkau pisahkan dengan istri. Nangis Nabi Adam. Bayangkan umat Nabi Muhammad sangat hebat. Apa beda Nabi dan Rasul? Beda Nabi terima wahyu dari Allah untuk pribadi. Rasul terima wahyu dari Allah untuk umat dan dirinya. Umat Muhammad pribadinya seperti Rasul. Wajib dakwah. Inilah prioritas bagi kita. Jadi dakwah itu keagungan. Kita per kita sudah dijadikan Allah komandan, kepala peleton untuk mengingatkan jajaran kita. Maka terimalah kebaikan itu. Jangan tidak menggubris. Sehingga hidup kita walau amal banyak, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, tinggal hukum hidup dosa. Walau duduk saja dosa. Ketemu baginda besok. Dia tanya baginda, apa yang ada engkau kerjakan untuk bantu agama? Tidak ada apa-apa. Karena saya ya Rasul hidup cuma MTB moto saya. Dia tanya Rasul, apa itu MTB? Makan tidur berak, lain tidak ada apa-apa. Ini hidup kita. Maka wajib berdakwah. Tengku kalau dakwah dinyinyirin orang Tengku. Lebih-lebih ibu-ibu tu. Kalau ingatin ibu-ibu lain, langsung dibalas ibu-ibu lain. Cuk akak neduk belehan dia pak. Salah tahan. Kan begitu mulai. Itu ibu-ibu bingung saya. Kalau dah ada acara kenduri, rajang, bawang, jilbab ada. Itu rok kena itu. Maka waktu dajak abad dapur saya akan sering misalnya. Cuma karena udah sering, udah takut orang. Tengku. Semua tarik rok. Tapi kadang-kadang kita kebablasan jalan terus enggak ribut-ribut. Persis pemandangan kayak di Hawaii semua. Begitu keadaan. Wallahu a'lam. Ini ibu-ibu. Anak pakai baju tidak tutup aurat. Slow, tidak dosa ibu. Apalagi bapak-bapak. Ingati anak. Pasti menantu kita merepet untuk kita. Nyinyir. Kalau ibu-ibu sama ibu-ibu kan banyak kali harus ingat-ingatin. Sampai capek jadi wanita. Hari ini sudah model, tren. Baju cantik, pakai jilbab di atas dada. Surah An-Nur ayat 30-31, hukum tidak melepaskan jilbab ke bawah, hukumnya haram. Kecuali kita udah peraturan negara begitu. Kalau kita lepas, ditangkap kita, baru boleh. Berarti darurat. Tapi nggak ada yang tangkap. Hari ini di Arab udah begitu, haji kemarin. Banyak yang pakai jilbab segini, dada nampak ketapel sini. Capek. Maka kita harus saling mengingatkan, wajib itu. Kalimantan masih budaya dakwah lebih tinggi daripada Aceh. Aceh bahkan no permen spy kata orang. Hana permen sapu. Kemudian ada masalah sedikit di sahabat yang ditanyai kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada ayat 102 Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Tapi ada juga ayat, saya lupa ini ta'ala Arab, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak mudarat
seorang kamu daripada orang yang jahat apabila kalian sudah dapat hidayah. Arti sudah dapat hidayah terhadap umat, dia sudah ngerti agama. Tidak wajib lagi dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak mesti ajak dia. Nggak wajib, sunat. Kenapa? Dia udah ngerti salat itu wajib. Dia nggak salat, tanggung sendiri. Ini diberi paham bahwa baru tidak wajib kita dakwah ke orang lain apabila ketika kita berdakwah ditabuk kita, diejek kita. Itu baru tak wajib dakwah. Kalau tidak begitu tetap wajib. Dan Nabi mengatakan, wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min qaumin amilu bil ma'asi. Tidak ada satu kaum daripada satu kaum yang beramal dengan maksiat. Wa fihim man yaqdiru ala ayung kira. Pada mereka itu ada orang-orang yang mampu melarang pekerjaan tersebut. Falam yaf'al, maka mereka tidak melarang kejahatan tersebut. Illa wa yushiku ummuhumullahu ta'ala bi'adhabi man indahu. Hampir-hampir saja Allah mengumumkan bala orang-orang yang ada bersama mereka. Maka saya mengatakan selalu, ketika era kita begini, orang tidak peduli lagi kepada maksiat, jaminan daripada Nabi akan terjadi bala umum yang hampir semua habis disikat sama bala. Sudah terjadi satu kali tsunami. Kalau begini keadaan Aceh, lonte berserak di Aceh, berondong lonte laki berserak di Aceh, bencong berserak di Aceh, birokrasi rusak di Aceh, tengku-tengku bandel berserak di Aceh. Enggak ada yang peduli. Tunggu bala Allah. Tinggal kita tunggu kapan kita ngungsi lagi. Itu akan terjadi. Maka efek daripada amar ma'ruf nahi mungkar, insya-Allah selamat negeri. Maka orang tak mau, kita mesti mau. Kemudian daripada itu, innallaha la yu'adzibu khasatan bizunubi amatin. Allah, bahwa sungguh Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang khusus dengan dosa orang yang umum. Kita orang Kupi Nanggro nggak akan diazab sebab orang luar berdosa. Misal, itu misal. Hatta yural muskirina adharahum, sehingga dipertontonkan orang mabuk di depan mereka-mereka. Wahum kadiruna ala yungkiru, padahal mereka mampu untuk melarang orang mabuk tapi enggak dilarang. Fala yungkiru, maka tidak melarangnya. Maka negeri tersebut wajib kena bala. Kita sudah dimerekkan, kalian umat terbaik. Cirinya boleh berdakwah. Wajib di kalian berdakwah. Mara'a mungkaran fal yughayyir, siapa lihat mungkar wajib merubahnya. Mampu dengan gerak, tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan hati. Adakah kita benci melihat maksiat? Yang kata Nabi, tidak beriman orang yang tidak benci melihat orang yang mengerjakan maksiat. Maka kembali kepada personal kita, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini supaya jangan jadi orang yang merugi. Yang sudah dijanji Allah, semua kita dalam rugi kecuali beres iman, beres amal, beres dakwah, baik hak atau sabr. Untuk masalah iman yang belum beres, saya buka kesempatan untuk datang wanita 2:30 di Senin yang akan datang untuk belajar. Jangan hafalan beres. Hujur kita maqam mukhalafatul lil wajhiya mu binam siwadani qudra irada ilmu ayat sama bazar kalam kadirun muridun alim hayyun sami'un basirun mutakallimun, tapi enggak bisa menjabarkannya. Apa itu wujud, apa itu qidam. Belum lagi disuruh bedakan mana beda ma'ani sama ma'nawiyah, ini yang kacau. Maka sama-sama kita buat perubahan. Dan ingat,
tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah dosa di sisi Allah. Maka wajib kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mungkin demikian, nanti di minggu depan kita sambung dosa mulut lagi. Silakan sekarang masuk pada tanya jawab. Yang pakai kertas silakan diserahkan. Udah, saya masuk terus karena pertanyaan banyak ini. Saya lihat rata-rata sehari sampai 40-an sampai 50-an. Yang langsung tunggu dulu ya. Boleh kasih mic dulu, sabar. Yang langsung bukan tidak kita tanggapi, waktu sedotannya banyak ya. Paling kita tanggapi yang langsung 2. Tapi kalau itu lama habis waktu. Udah. Assalamualaikum Buya. Moga-moga ke depan, sekarang belum. Gimana pendapat Buya mengenai fenomena Gus Samsudin dan pesulap merah? Udah, saya enggak ngomong masalah Gus Samsudin dan pesulap merah. Saya ngomong umum. Kita yang percaya kepedukunan, tauhid enggak beres. Enggak ada orang kemasukan di dunia ini. Tapi kita percaya. Kemudian enggak ada orang yang bisa pindahkan benda. Enggak ada. Enggak ada penyakit dari dalam ditarik keluar. Enggak ada. Karena jangan lupa. Ingat, ingat, ingat. Ini dengan sangat-sangat saya tekankan. Udah. Jadi, itu kejadiannya yang tidak sesuai dengan hukum sebab akibat atau hukum adat. Cuma 7. Ingat. Selain daripada itu, Nabi harus giling tepung. Nabi harus bakar roti. Nabi harus makan. Tak ada makanan lapar. Tak ada minuman haus. Nabi berdarah. Nabi luka. Kenapa kita bebas dari itu? Enggak ada. Yang melampaui sebab akibat cuma 7. Yang pertama irhas. Hal yang melewati hukum sebab akibat terjadi pada Nabi. Untuk Allah muliakan Nabi itu atau muliakan agama atau Allah muliakan beliau. Diri sendirinya Allah. Mukjizat terjadi pada Rasul. Karamah terjadi pada waliullah dan ulama. Tidak senantiasa. Nabi Muhammad meninggal, apa lagi wali? Nabi Muhammad dilempar batu patah gigi. Binatang dari mana ada kebal itu? Kalau bukan sihir. Udah. Kemudian daripada itu, namanya ma'unah pada kita yang sudah taubat. Terjadi hal yang di luar sebab akibat. Ma'unah. Kemudian daripada itu istidrat. Pembiaran Allah pada orang salah dibuat jadi begitu. Bisa di luar adat. Tetap hukum sebab akibat terjadi. Nabi tadi malam di surah Mi'raj turun, disuruh angkat 12 kaki, nggak bisa Nabi. Itu Rasul yang termulia nomor 1 di dunia. Kemudian sihir dengan mantra atau syarat. Dengan mantra atau syarat. Bisa terjadi. Tapi tidak selalu. Yang terakhir yaitu ihanah, pelecehan. Itu kebalikan. Kalau tadi di luar adat lebih, ini kurang. Tumbang jatuh di sini, pecah kepala. Itu namanya ihanah. Dah ngerti? Jadi nggak ada yang di luar adat. Penyakit di badan dikeluarin keluar. Sihir itu. Kalau mukjizat tidak senantiasa pada Rasul, nggak ada lagi Rasul. Irhas nggak ada lagi Nabi. Yang ada karamah, nggak ada ulama bisa tarik-tarik penyakit orang. Nggak ada ulama yang bisa ngobati orang baca penyakit begini, nggak ada. Semua harus periksa. Ketika ada itu ma'unah. Surah An-Nur masih dalam Quran sampai detik ini. Surah An-Nur masih ada dalam Al-Quran sampai detik ini. Surah At-Taubah masih ada dalam Al-Quran sampai detik ini.
Nabi dibohongi oleh 84 orang sahabat, tapi Nabi enggak tahu beliau kena bohong. Isteri Nabi surah An-Nur dituduh berzina, Nabi enggak tahu apa yang pasti terjadi. Surah An-Nur, peristiwa ifki. Bagaimana kita bisa begitu? Itu filem Kiang Santang dalam kitab Pemurtadan itu. Mau pergi ke sana, ting. Nabi nggak bisa ting, harus naik unta. Jadi jangan kita dibodoh-bodohi. Maka perdukunan itu semua bohong, walau tampil, tapi itu sihir. Melaksanakan mengikuti sihir 102 Al-Baqarah, hukumnya murtad. Kai tengok jak bak urang. Di sembuh ada kedudukan. Kalau di sembuh itu namanya maunah. Kalau dari orang biasa, maunah tidak senantiasa bisa ada pada beliau. Maunah kada beliau saleh, beliau baca doa, lalu Allah beri barakah, kita minum sembuh. Tidak senantiasa, banyak yang enggak sembuh. Ngerti? Tapi dengan kita datang pada beliau, Allah beri sebab obat yang kita minum berguna. Allah beri sebab kita ketemu obat. Itu hikmah yang terjadi. Tapi kita yakin hernia dirajah sembuh. Pandengong kita. Ini tok-tok gara-gara tauhid nggak jelas. Lalu ada ilmu merah, bohong semua itu. Sama-sama kotoran itu. Jadi jangan kita sibuk dengan itu. Kalau Nabi Muhammad hebat nggak meninggal. Umar nomor 1, nomor 2 setelah Nabi Muhammad. Abu Bakar nomor 1. Kenapa meninggal? Utsman nomor 3. Wali sedunia, nomor 3 dunia, Utsman bin Affan. Kenapa mati ditikam? Kenapa orang Aceh tak mempan senjata ketika debus? Ini saya tantang bukan ilmu merah, ilmu syariat. Ada yang kebal di sini, habis pengajian ini jumpa saya. InsyaAllah saya hilangin kebalnya. Nggak ada itu bohong-bohongan semua. Ini tenaga dalam. Wah. Kalau bisa begitu, coba tolak saya lagi duduk nih. Ada yang bisa silakan. Bohongan semua. Kita bodoh. Udah bodoh suka dibodoh-bodohi. Yang udah ada lagu, kejar daku, nanti kau ku tangkap. Ini kita enggak tipu aku, nanti kau ku bayar. Jok sedekah lah lipun. Ya. Ini teruk kena pegah siapa yang kita apa tengok pegah apa dia apa. Kalau bahasa cantiknya apa dia gentut. Bangai. Agama Islam, filosofihin Indo enggak salah rambut panjang gaya bencong kawali dia. Tak pungo-pungo orang Aceh. Yang saya ragukan bukan gilanya, akidah tauhidnya mana? Cari dalil satu. Tak salat misalnya. Tak syariat, dibilang wali. Cari dalil satu di dalam agama kita. Yang ada namanya wali syaitan. Wali ada dua. Ada waliullah, ada wali syaitan. Wali syaitan tidak bersyariat. Kecuali dia punya penyakit gila. Atau tidak normal. Seperti Habib Bapa tu yang coret-coret mobil tu. Itu nampak beliau tak normal. Itu wali. Tapi kalau dia waras nggak salat, tabok dia. Di masa Nabi disuruh potong leher yang begitu. Jadi jangan kita keturunan Nabi rusak Nabi. Nah, itu yang harus hati-hati. Ngerti ya? Allahu a'lam bishawab. Tengok ini lagi ya kamu apa ya le? Bingung untuk agama aja berkali. Udah kita jeda sejenak. Ya. Tak penuh dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha hayya 'alas shalah. Dengar hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Yang ka'alal tu yo. Penuh lal. Kahula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa rabbil Yang langsung siap-siap habis ini. Assalamualaikum Tengku, saya mau bertanya Tengku, saya baru mendengar istilah takhbih. Bisa dijelaskan Tengku apa itu takhbih? Takhbib saya juga nggak tahu ini. Yang diketahui apa tulis balik wawasannya. Ini istilah kembali kepada mustalah alih. Siapa yang memberi istilah? Jadi artinya tergantung yang memberi istilah. Apa saja boleh istilah. Pemahamannya tentu kembali kepada role-nya apa. Udah, yang langsung mana? Udah, langsung dua. Kalau bisa tulis saja supaya cepat. Udah, silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ibu, saya ingin saya tanyakan dari dua hal. Yang pertama, dalam surah Isra ayat 15 Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha 'alaihim rasula."
tidaklah kami menghadap suatu kaum sebelum kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Nah, yang menjadi pertanyaan ini bisa dikatakan pertanyaan dikeluarkan oleh orang-orang sebelah yang meragukan kesucian ahli fatrah ataupun orang-orang sebelah yang meragukan kesucian Al-Quran, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus kepada mereka seorang rasul. Nah, bagaimana ceritanya dengan kaum Fil ataupun kaumnya Raja Abraha, yang sebagaimana kita ketahui Raja Abraha hidup di zaman fatrah ataupun zaman sebelum terutusnya rasul. Nah, bagaimana Allah bisa mengazab mereka sedangkan Allah sendiri mengatakan di ayat yang lain tidak akan mengazab suatu kaum apabila belum mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi bagaimana tanggapan itu terhadap hal ini? Dan yang kedua, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara tobatnya orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan haram yang wajib dijatuhi had, contoh seperti mencuri ataupun berzina ataupun yang segala macamnya. Apakah cara bertobatnya harus kena had dulu ataupun bagaimana gitu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca satu pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya tentang pendapat yang beredar di sebagian masyarakat bahwa tidak boleh membeli garam pada malam hari karena itu pamali. Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Beli garam, beli paku malam hari tak boleh. Itu pemahaman Hindustan, bukan kita punya itu. Ya, jadi dilawan aja. Jadi bagaimananya bukan habis karena tak datang nas daripada Quran dan hadis dan para ulama. Jadi dibukankan aja selesai. Allah tidak mengazab suatu kaum sebelum datang utusan. Jadi dikatakan bahwa generasi mamaknya Nabi, ayahnya Nabi itu zaman fatrah. Zaman yang dianggap suci. Kenapa? Dikarenakan tak datang mentor untuk dakwah. Agama sudah kabur. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa 500-an tahun. Nabi Isa diperangi ke atasnya 500-an tahun. Karena Nabi Adam diturunkan ke bumi 4026 tahun. 4026 tahun sebelum Masehi. 4026 tahun itu beredarlah para nabi dan rasul. Para nabi pendukung para rasul pendai. Ada kala yang didai adalah yang dia terima dari Allah atau yang diterima temannya juga rasul dari Allah. Begitu kedudukannya. Jadi orang-orang di ketika buyar agama, mereka dianggap benar asal mereka beragama dengan agama yang mereka ketahui. Dan agama yang beredar di waktu itu yaitu Allah sebagai Tuhan. Masalah Nabi, ada yang Nabi Ibrahim, ada yang Nabi Musa, ada yang Nabi Daud, ada yang Nabi Isa, semua benar. Kemudian tidak saling menyakiti. Kemudian bahkan di sebagai risalah dituliskan, mereka yang sembah berhala bukan berhala Tuhan, tapi simbolis masih dianggap benar. Jadi di masa itu semua dimaafkan sampai datang Nabi. Jadi bukan yang dimaafkan itu yang gaya hidupnya gaya hidup monyet, yaitu tidak beragama, tetap itu pendosa. Beragama tapi nggak beres aturannya. Jadi kalau orang di masa Nabi dimaafkan, kenapa Abraha yang berangkat dari Suriah menyerang Ka'bah? Karena dia tahu Ka'bah itu punya Islam, dia marah karena Ka'bah saingan yang dia buat di Suriah tidak menang, tidak ada pengunjung. Jadi dia adalah orang yang merusak agama. Maka oleh sebab itu dia dihukum. Karena dalam Taurat, Zabur dan Injil tertulis tentang Ka'bah. Kenapa dia diskreditkan Ka'bah? Udah, yang kedua? Udah benar. Yang kedua apa tadi? Bagaimana cara tobat sesuatu yang kena had? Tobatnya mudah. Tobat kepada Allah. Tobat berobat sama. Tentu kita ngerti dulu bagaimana sakit yang diderita, sehingga kita nggak mau lagi sakit begitu. Itu namanya tobat. Kita merasa sakit dengan sakit itu. Yang kedua, bercita-cita tidak mengulangi.
Karena sudah kita rasakan derita penyakit itu, kita nggak mau terulangi. Yang ketiga, lunasi semua hukum Allah dan hukum manusia. Tidak salat qada, tidak puasa qada. Lalu di semua ayat taubat, illa man taba, contoh 71 surah At-Taubah, illa man taba, kecuali orang taubat diampuni dosanya. Wa amana, mesti iman beres. Orang taubat iman nggak jelas, tauhid nggak ngerti, tetap taubatnya tak diterima. Wa amila amalan salihah, dan beramal sesuai aturan. Ibadat ada, akhlak mulia, baru diterima taubat. Jadi enggak saya tobat enggak cukup. Maka ampun dosa, baik dosa dengan manusia atau dengan Allah, dengan bertobat kepada Allah. Tapi dikala mungkin bertobat kepada manusia, ketika berdosa dengan manusia, dia tidak mau, dia tetap pendosa. Jadi tetap walau yang ada had enggak ada, kita ajak orang untuk cambuk kita enggak ada. Demikian. Apakah nonton pengajian melalui live pahalanya sama dengan yang langsung? Saya pikir yang langsung pun belum tentu dapat pahala. Kalau niatnya jahat jadi intel misal. Jadi pahala itu di Allah, nggak usah mikir. Yang pokok belajar. Tapi yang langsung dengan tak langsung ya agak beda dikit. Tapi Allah lihat kendala, kita nggak bisa datang, tetap pahalanya besar. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, sahabat di ketiak Nabi hidupnya. Tapi Nabi ungkap cinta ke Uwais yang tidak bersama Nabi. Jadi apa besarnya di Uwais? Besar cintanya, besar maunya, walau di kejauhan. Itu yang Allah nilai. Jadi bagusnya jangan membanding-bandingkan pahala. Afdalu zikri zikrul khafi. Sebaik-baik zikir, zikir tersembunyi. Udah mulai kita, enggak lagi la ilaha illallah. Dro ke lagi hantam kamratib. Lah hati lo. Karena ke Nabi sebaik-baik zikir, zikir hati. Afdalu zikri la ilaha illallah. Dro hantam kakak subhanallah hantam. Pakon, yang paling enggak la ilaha illallah, kepu subhanallah. Yang paling penting di badan jantung. Tapi ada jantung enggak ada otak, monyet namanya. Ada otak enggak ada pankreas, enggak ada radiator kita. Harus suntik insulin selalu. Jadi jangan silap kita. Jadi semua penting. Udah, tunggu dulu yang langsung. Assalamualaikum, bagaimana cara menyikapi kawan yang bersikap playboy atau suka main perempuan? Kita playkan boy itu. Itu yang dengan tinju atau kaki kita kalau mampu. Itu baru kita boy namanya. Ini kita lihat playboy rela kita. Di situ guna taekwondo, merpati putih, silet, angkinan. Sampai kita tindak keras orang jahat. Ini enggak, kita cuma bisa lihat saja. Nasihati dia sampai aktif dari persuasif. Jangan beri fasilitas kepada dia. Sampai haram berteman dengannya. Orang yang ahli maksiat, kalau dia media dakwah, untuk kita dakwah halal berteman. Dia bukan media dakwah, hukum berteman haram. Jadi ini siapa yang salah? Kita, kalau kita masih perturutkan berteman dengan dia. Apakah menetes obat mata dapat membatalkan puasa? Batal. Karena tetes dari mata masuk ke hidung. Makanya bagusnya jangan pakai obat tetes, pakai penisilin. Murah lagi, bagus itu. Obat mata 145.000, beli oksi tetrasiklin salap mata paling 3.000. Lebih bagus. Jadi pakai solusi. Ketika bersetubuh, suami istri tidak boleh berbicara atau ngomong. Bukan haram. Dipandang jelek atau makruh. Apakah boleh mengeluarkan suara desahan karena kenikmatan? Itu bukan boleh dan tidak, keluar namanya. Ya udah normal begitu.
Kita bernafas saja ada suara. Jadi itu normal. Tidak mulia bicara kalau nggak ada kebutuhan. Kalau butuh ya nggak apa-apa. Udah yang langsung satu. Udah cepat-cepat. Ini 1, 2 lagi saya terima. Habis itu udah cukup yang langsung. Lebih mulia pakai kertas supaya hemat waktu. Udah yang mau nanya cepat-cepat kertasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebuah lembaga mengadakan fit and proper test untuk menguji kelayakan pemimpin baru di sebuah lembaga tersebut. Karena pemimpin lama hampir habis masa jabatannya. Jadi pertanyaan saya, setelah dilakukan fit and proper test, keluarlah ranking siapa yang terbaik. Tetapi untuk yang ranking pertama ditawarkan jika ingin dilantik harus memberikan imbalan sekitar bla bla bla. Dan yang peringkat 1 tersebut menolak dengan alasan melawan kodrat Allah. Kemudian yang dilantik dengan yang peringkat yang terakhir, apakah membayar imbalan untuk membeli sebuah jabatan melawan kodrat Allah? Sekian, terima kasih. Udah. Jadi ada uji kelayakan sehingga dapat siapa yang paling bagus. Untuk jadi dia yang paling bagus dia harus bayar. Hukumnya tetap haram. Sogok itu baru halal kalau darurat membawa kematian kita. Kalau enggak bayar, mamak kita enggak dioperasi misal. Baru-baru demikian datang mudarat. Kalau enggak mudarat. Jadi yang jadi kandidat nomor 1 bilang, saya enggak mau karena itu melawan kudrat Allah. Enggak ada kudrat Allah yang bisa dilawan sedunia ini. Makna melawan kudrat itu maksudnya dosa. Karena terjadi perlawanan terhadap syariat. Makanya saya mau nanya sekarang pada jamaah, apa yang beres? Bukan institusi, tapi oknum. Bukan institusi, tapi oknum. Bayar pajak sendiri, enggak selesai. Harus pakai calo. Buat SIM ikut tes minggu depan. Tapi tembak langsung foto. Itu udah keadaan kita. Mau bilang apa negeri kita ini? Apa yang beres? Sampai baru-baru ini viral Baitul Mal korup. Udah pakai nama salah. Baitul Mal itu nama Islam. Tapi potong gaji sebagai zakat, bukan zakat itu. Perampokan. Lalu terjadi lagi korupsi. Jadi apa yang beres di negeri kita? Coba cari. Nggak ada adik mamak kita di situ. Nggak bisa rawat nginap kita. Petugas kesehatannya nongkrong di kedai kopi. Sebagian oknum. Hancur negeri kita. Apa yang beres cip lemah balun juga. Apa yang nak beres? Kami yang duduk di bidang-bidang agama, apa yang ada kami peduli selain program negara? Nah, acara raker je, yang peduli. Lonte musipa ya ce. Homo musipa ya ce. Ini terjadi hari ini. Orang bertato celana pendek musipa ya ce. Mana ada pernyataan? Tapi jika pernyataan COVID pakai masker, kayak dibitnya. Tengku ABCD keluar. Oleh teman saya. Jadi jabatan cuma untuk uang, bukan untuk pejuang agama. Haba sebagai kedudukan nyota pejuang agama yo golo. Teman-teman saya itu juga. Tadakut lulun nyo kenan tabanji makabe. Assalamualaikum Teguh, saya mau bertanya, mimpi bisa menjadi bunga tidur? Jadi jawabannya, nggak ada melawan kudrat Allah, melawan hukum Allah. Menjadi bunga tidur sebagai pesan, bagaimana jika mimpi mengenai kematian, bencana alam dan sebagainya? Apakah itu hanya bunga tidur atau mempunyai isyarat atau pesan dari mimpi tersebut? Bisa mimpi bunga tidur, bisa mimpi berpesan. Yang mana enggak kita ketahui kecuali ditanya kepada orang-orang yang paham bidang itu. Bukan ahli mimpi. Karena jawabannya tidak pasti. Allah beri kelebihan. Seperti kelebihan diberi pada Nabi Yusuf. Nah, jangan tanya saya. Nyo mentang le pertanyaan menyokap
caplok masalah mimpi lom kait je. Ngerti ya? Jadi anggap saja semua kebaikan habis. Assalamualaikum. Pertanyaan dari Nanggro TV. Assalamualaikum gure. Misa sidra urang salat berpakai budak kop tubai. Bak muka atau alat putih muka. Kop tubai. Skincare dia pakainya. Puik sah salat sedangkan dia pegah dalam kitab sidra urang salat bak tanah wate sujud bak abai. Wate abih menyohana tasampuh dan sujud siga tu hanasah nak tolong bi penjelasan gure. Ini wawasannya tinggi ni. Apa wawasan tinggi? Tidak sah sujud di atas pakaian walau pakaian itu lebar semasjid. Misalnya saya pakai redak saya ujungnya ke bawah saya, lalu saya sujud atas itu. Maka adakah itu sah? Sekarang wanita habis sujud dia pakai budak tubai. Udah. Ini nampaknya Aceh Utara yang nanya. Udah. Jadi, adakah itu dianggap pakaian? Tidak itu. Yang ada di badan itu celak, bedak enggak dianggap. Cuma wanita pakai bedak untuk soleh, lip itu haram. Kecuali untuk suami, kecuali pelembab saja. Jadi tubai-tubai budak orang kita kan enggak kayak ria jenaka. Ngerti ria dan jenaka? Ada Petru si Bagong, Bagong. Jadi enggak apa-apa tu. Cuma masalah ibu-ibu tubai itu dosa dia pribadi. Udah. Ada apa ibu-ibu? Ya sembahyang jamaah galak. Tapi jamaah haram. Dari mana haramnya? Daster yang ketiga. Mau kena mana? Jak tu. Ya sembahyang. Yang bak jalan ngerumpi. Truk menasah apa? Won tu. Silap alam bajet. Tarik je. Jadi banyak dosa daripada ibadah. Makanya bagus wanita tidak jamaah. Sebaik-baik salat wanita di rumahnya. Ada ya? Assalamualaikum Tengku. Saya mau bertanya, apakah jodoh kita adalah orang yang menikahi kita? Dah tentulah. Walau dia Datuk Maringgi, benar. Bagaimana dengan orang yang bercerai? Terima kasih Tengku. Itu habis masa jodoh. Sama juga dengan mati. Apakah ada orang yang jodohnya sampai 5 orang? Rezeki namanya. Ngerti ya? Bisa. Jadi jodoh itu yang jadi. Itu yang jodoh. Kayak adik-adik yang belum nikah di sini. Kalau nggak kenal calon suami, tanya saya. Saya insya Allah kenal. Itu kelebihan saya. Yang cowok juga boleh. Mau tanya siapa istri ke depan, jumpai saya. Dan saya akan beri jawaban yang sama. Siapa yang jadian dengan kita itulah jodoh kita. Jadi nggak usah susah. Tunggu aja kapan waktunya. Udah. Kailan. Assalamualaikum Tengku. Maklun pegah hanjut semampuh maghrib. Hana rezeki. Kibannya Tengku. Tak jawab. Takut dosa. Terima kasih. Benar. Ada yang pamaliyah dari hadis Nabi. Dilarang bercermin dengan cermin pecah. Dilarang menyisir dengan sisir patah. Kata Nabi, papa. Apa papa itu? Mendatangkan kemiskinan. Sisir patah, runcing, kena kepala infeksi. Dulu nggak ada antibiotik. Bisa kanker otak. Bercermin di cermin pecah. Celaknya, cowok kan sunat bercelak. Kalau saya nggak berani. Bukan wanita sunat bercelak. Wanita sebenarnya ini rahasia. Bercelak bodoh. Bagus natural. Ada yang terbodoh lagi. Dikerok pakai silet itu. Habis itu dia ambil spidol dicek. Nah bangai tu. Ai fikir. Ada begitu. Nyo gekreh gecet ngan encet. Ada yang asli kok diganti. Ada yang sebegitu bodohnya. Ngerti ya?
Apakah merindukan seorang yang bukan mahram merupakan dosa? Dosa kalau diperturutkan. Kita jatuh cinta sama istri orang. Hukum haram itu. Hah? Haram. Tapi cinta itu anugerah, dengku kan? Iya. Karena dia anugerah, sembunyikan di hati. Kalau bisa dibuang. Maka orang yang jatuh cinta lalu menyembunyikan di dalam hati, Allah pertemukan ia di akhirat nanti. Gimana caranya? Masuk surga dulu, jangan tanya. Udah. Wanita cinta ke suami orang, pelakor itu. Tapi aman, karena cowok boleh beristri sampai 4. Cuma kita ridha bi syai', ridha bima yata'alaku bih, ridha dengan sesuatu, harus ridha dengan apa yang terjadi. Kita jadikan aku yang kedua, siap dijambak. Apalagi yang ketiga, apalagi yang keempat. Ya dengku tak kawan jadi ibu ilmu berjalan. Kan cocok. Karena dunia kita begini, tak ngerti hukum. Saya ingin bertanya, saya bimbang antar ingin meninggalkan mertua atau tidak untuk bekerja. Mertua saya kalau saya tinggal ada yang jagain, anak menantu dan lain-lain. Apa saya durhaka sama mertua kalau saya pergi untuk bekerja di Aceh dan meninggalkan beliau, sedangkan saya masih juga punya orang tua di Aceh yang harus saya rawat juga, walaupun alhamdulillah masih sehat. Jadi ini saya bingung pertanyaannya, cowok atau cewek? Kalau cewek enggak wajib jaga mertua, walau disuruh suami. Tapi kalau mau, kemuliaan. Karena yang wajib jaga adalah pihak cowok. Cewek kalau udah nikah, mamanya enggak wajib jaga. Pihak cowok di pihak dia yang wajib jaga. Mama, ayah, suami tidak wajib dia jaga. Kalau dia mau boleh, tak mau tak durhaka. Karena itu hak si lelaki itu. Yang wajib dijaga oleh wanita adalah suaminya. Udah, itu kalau cewek. Kalau cowok wajib. Lalu meninggalkan mertua, tidak dijaga, dosa? Enggak. Kultur kita aja yang didik enggak bagus keluar dari rumah mertua. 0 dosa, silahkan keluar. Supaya jadi laki kita. Nanti ya. Udah, yang langsung satu lagi, kita tutup yang langsung, kemudian saya baca-bacanya. Udah, silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas saya mau tanya bagaimana memompa motivasi kita untuk berdakwah. Karena motivasi kita dalam berdakwah kadang-kadang surut. Jadi kadang-kadang jiwa kita untuk berdakwah itu lemah, kadang-kadang kuat. Nah, itu bagaimana solusinya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi motivasi itu dari faedah. Ini ada susu, namanya susu musang misal. Kita bilang ini susu musang, kalorinya, proteinnya sekian-sekian, mengalahkan susu harimau misalnya. Maka orang akan beli susu musang karena tahu faedah. Maka ingat, kita ini jadi muslim, amanah Allah, amanah Nabi, dakwah. Tidak dakwah, hukum, dosa. Apa yang sudah kita bantu? Agama Allah, perjuangan Nabi. Malukah enggak kita sama Allah dan Nabi? Itu diingat-ingat selalu. Sehingga terobsesi dari motivasi tersebut. Walaupun tidak semua orang bisa kita gugah, tapi paling kurang menggugah diri sendiri. Saya makan minum dari Allah, tapi tugas Allah tidak saya kerjakan, sungguh saya kualat dan sebagainya. Jadi berfikir sehingga terpompa diri untuk mengerjakan, yaitu mengingat keburukan tidak berdakwah. Begitu. GKU hari ini 1.850.000. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Saya ingin bertanya, sistem gala yang ada di Aceh apakah sudah sesuai dengan syariat? Salah. Saya punya sawah. Saya mau nikahkan anak saya. Saya kasih sawah ini ke orang lain. Saya pinjam duit dari beliau 10 mayam emas. Lalu emas ini tetap wajib saya bayar dengan waktu yang sudah ditentukan, sedangkan sawah saya dimiliki oleh beliau sementara saya belum bayar utang. Itu hukumnya haram. Memberi utang itu jika kita mampu, hukumnya wajib.
Jika kita curiga, maka kita mengambil jaminan. Jadi tolong orang miskin itu wajib, bukan sunat. Tapi memberi hutang untuk pekerjaan sunat itu sunat. Ini kadang dia harus berobat, itu wajib. Jadi itu kedudukannya ibadah, bukan ibadah, bukan untuk cari rezeki di situ. Jangan ngomong mengatak gop lagi kan, salah itu. Jadi yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam, kita gala itu sawah kita jadi milik dia, uang dia kita pegang. Kapan kita bayar, ambil kembali sawah kita. Itu adalah riba. Tapi Abu Bulan Tengku, Raja Gala Tengku, berarti itu Abu riba. Misalnya nama Abu itu Abu Suryah misalnya. Abu Suryah riba. Anak puirin di Aceh. Hai dah pergi. Udah. Saya ingin bertanya mengenai pandangan yang beredar dalam masyarakat bahawa saat melakukan perjalanan yang jauh pada malam hari dan kebetulan membawa makanan, maka beliau sampai di tempat tujuan, makanan tersebut harus dibuang sedikit biar tidak sakit perut atau diganggu oleh jin. Mohon pencerahannya Tengku. Terima kasih. Tak perlu pencerahan ini. Karena ini adalah berawan atau mendung. Ngerti ya? Jadi itu hal yang tidak ada. Ketika kita berakidah demikian, betul-betul dapat gangguan. Kita buang itu. Kenapa kita buang Tengku? Nanti kita takut kena gangguan. Rusak akidah. Kecil sekali seorang penzina yang zina sampai mati tapi akidahnya benar, dibanding seorang ahli ibadah sampai mati tapi akidahnya rusak. Penzina tadi namanya pendosa, orang rusak akidah dinamakan si zindik atau murtad yang tak diketahui. Jadi hati-hati itu, bukan hal sepele itu. Jadi dibuang aja itu dalam pikiran, jangan pakai lagi. Benar tidak mata batin itu ada? Benar. Kita punya 79 mata batin di dalam ilmu tasawuf. Jadi yang dimaknai mata batin yang salah. Kita ngomong, ini saya lihat sama mata batin. Bukan. Itu adalah HP syaitan yang kita lihat. Karena diberikan orang yang bisa menerawang demikian, namanya ma'unah atau karamah. Tidak mudah-mudah. Ketika kita bisa lihat ada jin di rumah si fulan sekian-sekian, dinamakan indigo, itu orang yang gangguan syaitan. Lalu ada orang saya bisa pindah jin. Dia jin, bagaimana dia pindah jin? Kalau orang bisa pindah jin, nggak ada godaan lagi. Jadi jangan dibodoh-bodohi kita. Ada daerah saya sewa dukun, tidur sama anak perempuan dia, supaya jangan diganggu jin. Ini ayah sama mama sakit dua-dua. Arti sakit apa? Akidah rusak. Betul-betul sedang terjadi. Itu kita tunggu, kami bilang, anak dia gendut itu. Gendut perut tok dah. Apa hukumnya memakai kawat gigi dan gigi palsu? Hukum pakai kawat gigi kalau untuk kesehatan halal. Kalau wanita harus ada izin suami. Kadang suami kita suka natural. Kalau kita cowok untuk kesehatan boleh. Untuk merapikan gigi, menguatkan gigi. Tapi untuk trend kita bolongi pakai batu kecil warna merah, ungu, hijau, itu hukum haram. Yang cewek begitu, gimana Tengku? Tetap haram. Bagaimana cara taubatnya Tengku? Minta ampun sama Tuhan? Nggak bisa. Ambil garpu congkel. Benarkah dilarang menyapu ketika malam hari? Hadis itu. Bahwa menyapu malam hari pusaka apa-apa, karena dulu nggak ada lampu. Bisa-bisa barang-barang kecil-kecil itu tersapu karena duit dulu koin. Jadi hadis Nabi tetap itu jadi hukum. Ngerti ya? Ada waktu kita 15 menit lagi untuk jawab pertanyaan. Misal ada orang yang berwudu langsung dalam bak mandi, apakah sisa air dalam bak masih bisa digunakan untuk berwudu? Bisa kalau airnya jumlahnya banyak. Iza balaghal ma'a kullataini lam yahmilu khubsa. Kalau sampai air 2 kulah enggak menanggung keburukan. Kalau air kuotanya sedikit lalu ke situ dicelup, air musta'mal jatuh ke situ diumpama. Jika air musta'mal jatuh ke situ diumpamakan sebagai teh, gangguan tidak air itu. Kalau gangguan berarti enggak boleh lagi. Ngerti ya? Apa hukum merokok dalam masjid? Terima kasih atas penjelasan. Hukum merokok kita Syafi'iyah dan 4 mazhab makruh.
Di agama Wahabi haram. Saya bukan bela perokok. Ini perokok nih. Dah tua. Mana lagi yang tua-tua perokok. Tapi sehat. Kita kadang umur 35. Jaga kesehatan. Pagi lari pagi. Siang sepeda. Tapi empeh-empeh udah. Jadi kalau rokok merusak kesehatan, coba buktikan nyata yang perokok cepat mati. Kalau kita ke Tasik, Piyung, Indapuri ada yang 100 lebih perokok. Tapi masih nyangkol istri 4. Kita satu kelabakan. Jadi tidak pasti. Cuma hukum merokok tetap jelek. Apalagi mengganggu orang lain. Kalau di luar makruh, di dalam masjid makruh. Tapi makruhnya sangat tercela. Karena salah tempat. Dan Abi masalah azan yang Jumaat lalu Abi bilang. Akan Abi jelaskan alasan Nabi melanjutkan pengajian dan mengabaikan azan. Bukan menjelaskan, sudah saya jelaskan. Bukan menjelaskan, sudah saya jelaskan bahwa tidak mengapa mengabaikan azan karena dasar hukum tidak jawab azan cuma sunnah. Jadi kalau nanti kita keluar negeri, kita lihat contoh di Turki. Lagi azan pengajian biasa. Cuma ada satu lagi yang saya nggak jawab. Entah nasnya, dalilnya. Nah, itu saya rasa. Tapi nggak bisa. Telat ingatin. Pada baca lah enggak. InsyaAllah nanti kita baca. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau bertanya bagaimana pendapat Abi tentang kiraat Al-Quran banyak cara. Seperti riwayat ini dan itu. Atau lebih dikenal dengan kiraat Sabah. A menjadi A dan lain-lain. Apa boleh dibawa bacaan di dalam salat? Boleh. Tapi di sesama ahli kiraah. Tidak boleh mengganggu orang ramai. Nggak boleh mengganggu orang ramai. Saya hari ini ngajar bahasa Mandarin. Gimana? Setuju nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita orang Aceh, orang Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin. Saya pun nggak bisa. Tadi ceritanya, khuzil afwa, ambil memaafkan, wa'mur bir uruf, seru dengan kebiasaan, jangan merusak kebiasaan. Ngerti ya? Nah, jadi itu tercela, tidak mulia. Saya menyukai salah seorang akhwat yang mengaji di Kopinanggro. Apakah boleh berkomitmen dengan dia untuk masa depan? Sedangkan saya dan dia saat ini belum wisuda serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan saya tidak rela akhwat yang saya sukai diambil orang. Ya nggak ngapa, asal jangan haram. Mau nikah juga boleh. Dia ayah dia bilang, "Puka bikan ulun." Ibu saya kena kau. Mempanepeng kah kerjaan idon jaman sama saya gelon. Kan begitu. Kalau kita mikir ayah kita, mama kita nikah, nggak sanggup bergedein kita, nggak sanggup buat rumah, tapi sanggup. Jadi dengan cara yang murni, walau lagi kuliah, jangan pernah taknutu min rahmatillah, putus asa karena rahmat Allah. Jangan pernah takut menikah karena lapar, nggak ada itu. Dibelah mulut dikasih rezeki. Cara ada. Nah, jadi boleh berkomitmen tapi jangan kacu-kacu kotoran. Namanya cawan word bahasa Indonesianya cewekan. Dah. Kampung leh. Si menang benar prinsip nyata lun. Assalamualaikum Abi, saya mau tanya. Yang pertama, kalau kita mau naik haji dibayar sama bank, langsung dapat kursi terus, lalu dicicil dikit-dikit, apa boleh Abi? Itu namanya kredit, kita harus bayar. Namanya talangan, mulianya jangan. Karena prosesnya haram, walau hajinya sah. Ibadahnya tidak mulia. Nah. Abi, kalau cat rambut warna bukan pakai inai, tapi pakai cat yang dijual sekarang. Udah lihat-lihat di internet halal. Gimana itu Abi? Apa boleh? Itu yang bilang halal internet. Jadi caranya itu menyerap atau
membalut. Kalau menyerap aman. Kalau membalut tidak aman. Kalau membalut itu kalau mandi junub tidak sampai air. Jadi boleh cat rambut tidak dengan warna hitam. Tapi bukan juga untuk ogah-ogahan seperti pink. Assalamualaikum Abi. Jika kita membicarakan orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang meninggal tersebut meninggalnya tidak wajar. Contohnya dia suka sekali memaki-maki orang lain. Apakah boleh Abi? Sedangkan niat kita bukan untuk ghibah, melainkan sebagai pembelajaran kita yang masih hidup. Boleh, jangan sebut nama. Atau kalau disebutkan namanya betul-betul dia ahli maksiat benar-benaran, baru boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Masih banyak pelajaran lain. Assalamualaikum Abi. Saya mau bertanya, pada malam 1 Muharram di Masjid Raya Banda Aceh ada menyebut 1 Muharram dengan satu budaya. Medelens. Tapi dengan pehrapai di halaman Masjid Raya. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak? Terima kasih. Jadi itu 1 Muharram adalah hari besar Islam. Lalu kita rayakan. Itu namanya budaya. Kejadiannya agama. Karena kalau nggak ada 1 Muharram, nggak ada tahun Hijriah. Jadi jangan dibilang tahun Hijriah itu budaya. Lalu kita rayakan, itu budaya. Budaya yang baik. Yaitu mengenang jasa Nabi, mengenang jasa orang Madinah menerima Nabi. Itu bagus. Lalu dibuat pehrapai. Bagaimana tari rapai itu Abi? Misal. Kalau menurut saya, kalau laki-laki halal itu. Karena tangkas. Tapi setelah ia kerjakan wajib. Dia sibuk ngeles rapai sembayang hana. Itu takut-takut kita kebalik jadi PKI. Jadi boleh. Lalu di pelataran masjid, itu bukan di masjid. Aman itu. Cuma kita karena nggak senang, maka kita komen macam-macam. Bisa itu. Nah, tapi kalau perempuan tetap haram. Wanita walau marhaban haram. Ini wanita asal ada turun tanah, kak. Berdiri depan rumah rame-rame. Marhaban. Bika ya Muhammad. Kita yang lihat sakit. Karena umur rata-rata 45. Gigi dah kurang. Ada gadis cocok. Nyokon kat luar-luar tu. Jadi nggak boleh ibu-ibu tampil. Boleh ibu-ibu marhaban dalam sana. Nggak usah pakai mic. Marhaban untuk anak-anak. Boleh. Kalau kami cowok memang. Makanya wanita-wanita dibungkus dengan baju yang bagus. Karena emas. Di dalam rak. Kami ini bergelimpangan. Karena emang kami ikan asin. Beredar kami. Jadi jangan ibu-ibu suka kayak ikan asin. Ngerti ya? Nah. Apabila dalam salat berjamaah imam lupa 1 rakaat kurang, sudah ditegur, tetapi imam mengakhiri salat. Jadi apakah salat kita sah? Apa yang harus dilakukan oleh makmum? 1 orang makmum maju, sambung, karena yakin itu kurang. Imam itu imam keruta. Yang nak betul itu. Gok pergi pakai tapi habaq gok hang gelengo. Le yang keruta mana? Pas kita bilang, Tengku, buno peken tamah rakaat, kali bang rakaat, kali kamu pegah yang kali lebih, don bedah tema, kah nampuk, baik kabel lagi alun bun. Itu imam kita temanikan kabus juga, udah. Makan kodok juga dia, udah. Jadi ini kurang, kita maju 1 rakaat. Kalau enggak maju, maka kita niat pisah dari imam, lalu sambung sendiri 1 rakaat. Salat kita sah, imam yang tidak sah. Kok le imam keruta? Itu orang fikir dia Aceh. Bacaan salah dilestarikan. Urang pingat hang lengo. Kebi imam keruta. Saya ngomong begini supaya didengar nih. Bukan imam dia bandit dia. Enggak ada perangai imam takabur kayak gitu, tapi banyak. Ngalon hana pui mendawa, ya boleh membelah tuntu. Nah. Nyambang bambung Aceh, ngai fikir. Itu agian betul enggak? Apakah turun tanah atau bayi wajib atau bagaimana Tengku? Apakah anak tidak kita buat turun tanah? Enggak ada, turun tanah itu budaya. Buddha ada boleh, enggak ada boleh.
Yang ada sunat akikah, tahnik, memberi manisan, itu ada hukum. Fa innama tuwallu fasama wajhullah, artinya tunggu. Fa innama, maka hanya saja berpaling mereka itu, maka fasamma wajullahi zul jalaili wal ikram, maka boleh kita artikan mulialah wajah Allah atau diri Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Lihat sendiri aja kok, itu nggak perlu tanya, ketik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abi dan jemaah Kupinagro selalu dalam lindungan Allah. Sama-sama. Abi, bagaimana tanggapan Abi terhadap orang yang sangat fanatik kepada orang yang kuliah, mahasiswa, bahkan sering mengatakan orang yang kuliah rusak? Salah ini. Kalau nggak ada orang kuliah, kita nggak bisa buat KDP hari ini. Saya seorang alumni pesantren dan sekarang kuliah. Sangat tidak enak didengar di saat dikatakan seperti itu. Tidak. Orang kuliah rusak, normal dia nggak ngaji. Tengku, Sodom, cocok. Jadi kita ketika ngomong orang nggak ingat diri sendiri, ini masalah. Dan tidak boleh mencela orang demikian. Dia Allah takwa yang beda, ilmu yang beda, amal yang beda. Kenapa kita karena status dia anak kuliah atau dia orang ngaji yang kuliah lalu kita benci? Salah itu, tetap salah walau-walau. Bagaimana cara kita menanggapi orang yang seperti itu? Dan beliau seorang santri di salah satu pesantren daya salafi. Beliau kurang wawasan ya di dakwah. Sering-sering kasih kopi supaya dia dengar omongan kita. Nah, hantam dah bagi kopi pandai dengar pada dia. Abi, sampai kapan batas orang yang terzalimi itu dia dianggap orang yang terzalimi? Batas waktunya apabila sampai akhir hayat. Ya. Kenapa dia terzalimi sampai akhir hayat? Karena dia zalim. Tidak ada hukum Allah sampai mati begitu. Kita saja bandel. Ini misalnya ada ibu-ibu dizalimi suaminya. Kenapa saya hidup begini? Karena ibu-ibu nggak berubah. Yang mikir cuma salah orang selalu. Ibu-ibu nggak pernah mikir salah sendiri. Dan hukuman Allah itu bukan tentu karena jawab suami maka hukum karena jawab suami. Bukan. Karena kadang sembahyang nggak beres, kadang Fatihah nggak beres. Kalau beres di agama lain semua Allah beresin. Udah janji Allah, inna ma'al usri yusra. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang-orang yang baik. Tapi kok nggak diangkat, kok tambah rusak, kita sendiri rusak. Ini masalah. Jadi putus asa begini tak bagus. Kita kaji apa salah kita. Tinggal ngomong nggak habis-habis dizalimi, kita bermasalah. Tengku, apa maksud beribadah lahir dan batin? Lahir ibadat, salat, puasa, zakat, haji. Batin jangan takabur, jangan ria, jangan ujub, itu batin. Dua-dua itu. Apakah maksud ahla zikri dalam surah Al-Anbiya ayat 7 An-Nahl 43? Sebenarnya kalau yang begini-begini baca sendiri, sudah saya katakan tadi, nggak perlu tanya. Cuma saya jelaskan, ahlu zikri yaitu orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad. Mereka berpegang kepada Taurat, Zabur dan Injil. Tentang sejarah-sejarah yang ada di masa lampau, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk bertanya kepada mereka. Karena mereka ngerti sejarah itu. Nabi saja bertanya kepada ahlinya jika tak mengerti diperintahkan Allah. Apalagi kita sok-sok pintar. Apakah para imam mazhab ahli zikri? Ahli zikri dalam bidangnya. Karena mereka punya titel hakim. Minimal menghafal hadis 300.000. Ahli tafsir. Ahli sastra. Apakah senokhrannya seorang yang hakim mengingat dia hafal hadis Al-Quran dan tafsir? Tidak. Nol. Kafir walau pintar kali dengan kafirnya sudah jelek. Jadi tidak dikatakan hakim. Apakah betul penyakit gagap itu diganggu oleh setan? Dan bagaimana cara penyakit gagap tersebut? Nggak ngerti saya. Gagap diganggu setan. Masa setan kalah sama brimob? Nggak percaya, kadang orang sering gagap. Itu obatnya cepat brimob tuh. Ditabok-tabok hilang gagap. Di Dayah, saya ada nanti 1-2 gaya eka itu.
Yang gaya Eka kami panggil dengan panggilan bides di daerah. Arti bides bidan desa. Kalau kami pakai basahan di atas pusat, dia pakai basahan di atas payudara. Itu sering, memang ini adegan yang tak perlu ditiru, kami kerjakan itu. Jadi kalau dia mandi, kami tarik kain basahannya, teng, udah nampak lulu. Kami sepak-sepak kainnya, lari dia, au, nanti hilang itu. Enggak lama dah sembuh. Jadi cara obatinya memang begitu, harus di-prank. Jadi besok dia pakai basahan segini. Agak-agak malu dia nampak dada tu. Waktu mandi. Nah yang menang. Jadi ubatnya ke kadang-kadang harus obat shock terapi. Itu namanya shock terapi. Udah, lagi terakhir ya. Terakhir alhamdulillah. Bagaimana cara mengobati penyakit lemah syahwat? Kang gila ada no. Fikir lo doktor boyke dan money encer dalam Islam. Ya lihat Google, tanya obat. Tapi sebenarnya pikiran itu, pikiran. Jadi saya ada lihat Dr. Boyke cerita di TV, tidak ada orang senggama sejam. Saya nggak percaya, ada orang senggama sejam. Kendalinya di pikiran. Kalau kita fokus pada itu, ya cepat muntah. Tapi kalau kita lali, lihat-lihat jalan, tu lama muntah. Mari ya. Nantilah ngerti sendiri. Kalau obat, bukan di sini tempatnya. Udah. Ini di Aceh Utara itu, kalau tarik kayu itu bukan pakai mobil, kayak di Aceh Raya. Di Aceh Utara masih sampai detik ini daerah Lamno pakai kerbau. Namanya kerbau no. Dia kuat-kuat dia. Jadi kerbau no itu tiap hari dikasih gaji dia. Misalnya kalau hari ini 100 limpul sehari. Lalu diberi makan 100 limpul itu untuk dia. Potong rumput untuk dia sekian. Madu. Sampai telur setengah matang dikasih untuk dia. Itu hak dia. Kita kadang-kadang bukan lemah syahwat, pelit. Bawah manok setengah matang menyana kenang 3 bulan 3. Kau lemah si hana badan ni dia. Bungkuh tak kaya raya. Jadi coba gaji diri. Tubuh ini butuh nutrisi. Nya minum susu menyona yang ke watena gok pada bayi. Tiba hamenan dia. Ci makanan cukup, ya kan? Lobster bukan pandangan, tapi belanja. Tahu, rumah udang hebat. Udang kan tinggi, protein geblau 3 kau pajuk. Bawa manok setengah matang. Jadi jangan banting tulang tau. InsyaAllah kalau ada kena telur setengah matang sehari semalam barang 2, InsyaAllah berenergi kita. Ngobom ya? Nahanan patin netri. Setelah melakukan lamaran atau tunangan, apakah hukum seorang calon suami memasangkan cincin ke tangan calon isteri? Apakah itu hukum adat? Adat itu. Tetap haram itu. Tengku pegang tangan dia aja kok enggak halal. Tengku kan dah tunangan. Dokter pantat-pantat dia dipegang. Itu udah kepentingan untuk suntik orang. Kita bukan kepentingan walau itu budaya. Temam nyo hantar puput tamat jaro ji dapat incin cerca nengko ka puput harum tetap harum baik pegah halal. Age abu. Yang datang santriwati. Lanjut tu lo tengok. Haram itu. Tak ada cerita wanita boleh cium tangan cowok kecuali suami dia. Ya bu cakap mah. Sang ni neng. Tak jahi-jahi roh kiu jemanyo. Tidak semua oknum dari kami. Ngerti ya? Jadi tetap haram walau abu. Ngerti ya? Abu-abu jangan marah dengan ni. Yang kita bilang tu abu-abu jahat supaya kita abu-abu baik jangan dibilangi. Ngerti ya? Dah. Kemohon, semoga jadi kalimat untuk kita bersama. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun syurga maka hinggaplah.
Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ma huwa riyadul jannah? Apa itu kebun surga? Halqul ilmi atau halqud dzikri. Orang duduk untuk belajar agama atau mengingat Allah. Man kharaja fi talbil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, dia hitung Allah seperti kita pergi perang sabil ni. Kalau enggak bawa akal, kita dianggap lagi perang. Karena Allah muliakan sangat orang belajar. Di ayat 122 surah At-Taubah. Kemudian fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik saja lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Bagaimana mulianya belajar mengajar. Coba cari hadis yang sama begitu di bidang ibadat lain. Hampir tak ada. Kemudian huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah. Hadir saja pada majlis ilmu sudah diberi pahala 1000 rakaat salat sunat. Bagaimana agungnya belajar dan mengajar. Semoga pahala tersebut diberikan Allah kepada kita. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Bagi yang cowok, cepat-cepat salat di sini atau salat di rumah. Jangan main-main lagi. Ada 2 ronde di sini. Saya biasa ronde kedua. Udah. Kemudian daripada itu, adab doa. Nabi kalau takbir begini. Kalau doa begini, itu Nabi. Nah, ini saya lihat ada yang slow doa. Jadi jangan doa enggak angkat tangan. Paling kurang seginilah. Kalau yang enggak angkat tangan mirip Wahabi kita. Ngerti ya? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa afina wa'fu 'anna. وعلى طاعتك عنا وللإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم افتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وعافنا وإياهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa bawa gelas ke belakang.